Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah kita sudah sampai kepada pelajaran yang ketiga. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Baitun, rumah. Al-baitu, rumah itu. Qalamun, pena. Al-qalamu, pena itu. Kitabun, buku. Al-kitabu, buku itu. Jamalun, unta. Al-jamalu, unta itu. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Wal mudarrisu waqibun, dan guru itu berdiri. Al-kitabu jadidun, wal qalamu qadimun, buku itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Al-himaru saghirun, wal hisanu kabirun, keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun, wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru saqilun, wal waraku khafifun, batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Setelah kita terjemahkan, kita kembali lagi kepada kalimat baitun dan al-baitu yang ada di atas. Lafadz baitun sama-sama memiliki arti rumah. Baitun rumah, al-baitu rumah. Cuman yang membedakan di sini lafadz baitun termasuk isim atau kata benda yang nakirah, artinya kata benda yang masih umum. Sedangkan lafadz al-baitu adalah isim atau kata benda yang memiliki makna ma'rifat atau khusus. Kata benda atau isim ini perlu kita ketahui bahwa dalam kalimat isim itu ada dua jenis. Yang pertama, isim berbentuk nakirah, umum, seperti lafadz baitun. Dan ada juga kalimat isim yang bermakna ma'rifat seperti lafadz al-baitu. Yang membedakannya adalah kalimat isim ma'rifat selalu disertai alif lam. Seperti
al-baitu. Sedangkan isim nakirah tanpa dan tidak menggunakan alif lam. Contoh baitun. Maka kalimat-kalimat yang setelahnya pun sama. Qalamun, al-qalamu, kitabun, al-kitabu, jamalun, al-jamalu. Itu seperti yang telah diterangkan seperti lafaz baitun dan al-baitu. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Maka kalimat al-qalamu maksurun adalah contoh bentuk jumlah ismiyah. Apa itu bentuk jumlah ismiyah? Adalah bentuk kalimat yang sempurna yang terdiri dari beberapa kalimat isim. Yang pertama, al-qalamu adalah isim yang bermakna ma'rifat. Karena salah satu syarat di antara untuk menjadi kalimat yang pertama atau disebut mubtada dalam bahasa Arab, haruslah kalimat isim yang memiliki makna ma'rifat dan ditandai dengan hadirnya alif lam. Al-qalamu maksurun. Maka lafaz al-qalamu adalah kalimat yang pertama yang disebut mubtada dan seharusnya menggunakan alif lam. Maka tidak boleh Anda mengatakan qalamun maksurun. Sedangkan mengatakan itu adalah kalimat yang pertama. Maka seharusnya al-qalamu maksurun. Lafaz maksurun, maka ini kalimat yang kedua disebut khobar atau berita. Maka sebagai khobar tidak seperti mubtada atau kalimat yang pertama. Khobar sebagai kalimat kedua, maka tidak ada keharusan menggunakan alif lam atau boleh dibentuk dari kalimat isim yang nakirah. Al-qalamu, pena itu, maksurun, patah. Maka kalimat-kalimat di bawahnya pun demikian sama seperti kalimat al-qalamu maksurun. Kalimat yang pertama disebut mubtada menggunakan alif lam. Kalimat yang kedua disebut khobar karena dibentuk dari isim yang bermakna nakirah. Maka kita sebutkan satu persatu. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Maka pintu al-babu sebagai isim ma'rifat menjadi mubtada. Maftuhun sebagai isim nakirah menjadi khabar. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat
dan kertas itu ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu dingin. Al-qamisu nadifun, kemeja itu bersih. Maka kalimat mubtada dan khabar atau kalimat yang pertama dan yang kedua dalam jumlah ismiyah ini mestilah i'rabnya marfu, karena mubtada adalah salah satu isim yang diharuskan beri'rab marfu atau dirofakan. Demikian pun khabar harus dirofakan karena termasuk i'rab yang marfu'at atau yang seharusnya dirofakan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.